Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih berada pada sesi yang ke-18 membicarakan tentang salah satu dari 3 keadaan yang dihadapi oleh orang yang berdakwah, di mana keadaan yang pertama dan kedua telah kita bahas, yaitu berbedanya antara seseorang hidup di zaman Rasulullah SAW dengan seseorang hidup di zaman sekarang. 2 keadaan yang berbeda, situasi dan kondisinya berbeda. Sehingga dari sini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Keadaan yang kedua adalah seseorang berada di suatu wilayah berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lain, di mana di sana ada budaya, ada adat istiadat dan seterusnya. Di sini pun memiliki budaya dan adat istiadat yang bisa jadi berbeda. Kemudian hal yang ketiga yang kita sedang berada padanya adalah di saat seseorang berada di negara Islam, di mana kriteria negara Islam itu pemimpinnya seorang muslim, rakyatnya adalah muslimin. Maka tentunya negara yang seperti itu, di saat seseorang berada padanya akan berbeda. Di saat seseorang itu berada di negara yang pemimpinnya orang kafir dan penduduknya orang kafir, maka berbeda. Nah, dalam hal yang ketiga ini, di saat seseorang itu berada di suatu wilayah, maka wilayah itu ada 3 macam, di mana wilayah yang pertama adalah wilayah yang tidak Islam atau negaranya bukan negara yang Islam. Contohnya di Eropa, Amerika, dan sebahagian dari negara-negara di Asia. Sehingga muslimin itu hanya minoritas, tidak berpengaruh. Kemudian keadaan yang kedua adalah di saat seseorang itu berada di wilayah atau negara disebut dengan negara Islam, yaitu pemimpinnya adalah orang Islam dan rakyatnya mayoritas orang Islam. Kemudian keadaan yang ketiga adalah berada di suatu wilayah yang sama sekali tidak ada aturan, liar. Sehingga agama itu tidak berpengaruh di sana. Di mana pemimpinnya tidak berkuasa atau bisa jadi tanpa pemimpin,
begitu pula masyarakatnya juga tidak punya aturan. Nah, ini adalah 3 hal yang berbeda. Maka kita pun ingin mengerti kata fitnah, di mana fitnah itu sesuatu yang harus diperhatikan. Di saat seseorang ingin berdakwah, maka dia harus berpikir, apakah dakwahnya itu akan menimbulkan fitnah? Juga dia memperhatikan bahwa dia itu berada di suatu tempat yang di sana terjadi fitnah. Nah, dari sini kita lihat bahwa fitnah yang dimaksud itu adalah di saat seseorang itu berada di suatu tempat, kemudian di sana jadi tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Orang hidup dalam ketidakadilan, dalam kezaliman, dalam tidak tegaknya aturan, sehingga seseorang ingin mengadu kepada siapa? Seseorang ingin menyelesaikan masalah, menyelesaikan pertikaian kepada siapa? Nah, inilah yang dimaksud dengan fitnah. Di mana kita lihat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 31 beliau mengatakan, wal muradu bil fitnati, yang dimaksudkan dengan fitnah itu ma yansha'u 'anil ikhtilafi fi talabil mulki hatta la yu'lamal muhiqqu minal mubtili. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah apa yang diakibatkan terjadinya perbedaan dalam hal kekuasaan, sehingga di saat itu jadi tidak jelas siapa orang yang benar dan siapa orang yang salah. Itu fitnah. Kemudian Al-Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah yang ditulis oleh Abu Ya'la jilid 1 halaman 311, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, al-fitnatu idza lam yakun imamun yaqumu bi amril muslimin. Fitnah itu jika tidak ada lagi imam, penguasa, pemimpin, pemerintah yang mengurusi urusannya muslimin. Jadi muslimin sama sekali tidak ada yang mengurusinya. Inilah fitnah. Jadi kita lihat Al-Imam Ahmad memberikan gambaran yang tidak jauh dari apa yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana di saat seseorang itu hidup dalam ketidakjelasan tentang Islam, di mana dia itu tidak diurusi sebagai seorang muslimin atau rakyat yang mereka itu muslimin, ternyata tidak ada yang memperhatikan mereka. Di mana di saat ada pemimpin muslim, maka mereka akan diawasi, akan dirawat, akan dilindungi, akan diperhatikan. Tapi di saat tidak ada pemimpin muslim, maka mereka dilepas.
maka sudah pasti ajaran Islam di sana tidak akan tegak, dan nasib mereka, keadaan mereka pun tidak ada yang memperhatikan. Maka kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah jilid 1 halaman 115, beliau berkata, lam tanpazim lahum maslahatun likathrati ikhtilafihim wa iftiraqihim wa khurujihim 'anit ta'ati wal jamaah. Beliau berkata bahwa di saat orang-orang Syiah mereka bersandar kepada datangnya Al-Imam Mahdi, sehingga kalau tidak ada Al-Imam Mahdi mereka jadi tidak beraturan, sehingga kepentingan mereka jadi berantakan. Dikarenakan di sana akan terjadi perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan yang akibatnya mereka akan keluar sama sekali dari ketaatan. Dan mereka sudah tidak lagi berjamaah karena bersandar kepada datangnya Al-Imam Mahdi. Mereka menganggap bahwa kita ini baru rapih kalau ada Al-Imam Mahdi. Berarti kalau tidak ada Al-Imam Mahdi, kita berantakan. Nah, ini sesuatu yang dikritisi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibn Hazm Al-Zahiri dalam kitab Al-Fisal fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal jilid 4 halaman 150. Dikatakan wa hadza la budda minhu daruratan, bahwa adanya pemimpin itu adalah sesuatu yang mutlak, harus ada. Wa hadza musyahadun fil biladil lati la ra'isa laha. Fitnah itu terlihat dengan jelas di saat suatu negeri itu tidak ada pemimpinnya. Fa innahu la yuqamu hunaka hukmu haqqin wala haddin. Di negeri yang tidak ada pemimpinnya, wilayah yang tidak ada pemimpinnya, maka di sana hukuman had dan hukuman hak tidak akan terjadi. Di mana sanksi-sanksi terhadap para pelaku pelanggaran-pelanggaran itu tidak ada yang mengurusi. Begitu pula orang menzalimi orang lain, merebut hak orang lain pun tidak ada yang mengurusi. Hatta dhahaba ad-dinu fi aktsariha. Maka ajaran agama itu bagian besarnya justru akan hilang karena tidak adanya pemimpin. Karena untuk tegaknya ajaran agama itu butuh pemimpin, butuh kekuasaan, butuh kekuatan yang menjaganya, yang menegakkannya. Kemudian di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang ditulis oleh Al-Ghazali halaman 48 rahimahullah, dikatakan wa huwa anna ad-dunya wal amna 'ala an-nafsi wal amwali la tantazimu illa bisultanin muta'. Bahwa dunia ini dan keamanan terhadap jiwa dan harta, jadi urusan dunia ini, materi-materi kehidupan ini juga
kepentingan seorang manusia terhadap jiwanya, terhadap hartanya. Semua urusan itu tidak akan rapi, tidak akan terurus tanpa kekuasaan yang ditaati. Jadi harus ada pemimpin yang ditaati, yang mengurusi itu. Fatashhadu lahu musyahadatu awqatil fitan bimautis salatin wal a'immati. Kita menyaksikan hal itu pada saat-saat di mana ada penguasa meninggal dunia, para pemimpin meninggal dunia, itu terasakan di sana ada masalah. Dimulai dengan kosongnya penguasa atau sedang terjadi perebutan kekuasaan. Maka di saat itulah manusia hidup dalam ketidakberaturan. Wa anna dzalika law dama wa lam yutadarak binasbi sultanin akhar muta' damal haraju wa ammas sayfu wa shamulal qahtu wa halakatil mawashi wa batalatis sina'at. Maka kalau itu berlanjut, keadaan di suatu daerah atau di suatu wilayah tanpa penguasa, tanpa pemimpin, terus keadaan itu akan berlanjut dan kemudian dibiarkan, tidak ada penyelesaian, sehingga tidak ada lagi pemimpin yang ditaati di sana dalam tempo yang begitu panjang, maka pembunuhan di sana pun akan menjadi banyak. Sehingga orang pun dengan mudahnya berperang satu dengan yang lain. Kemudian orang pun akan mengalami kesulitan kehidupan. Mencari nafkah jadi sulit. Beternak pun jadi sulit. Berproduksi pun jadi sulit. Kenapa? Karena situasi tidak aman. Tidak ada ketentraman. Jadi kita lihat betapa pentingnya adanya penguasa. Kemudian di dalam kitab Ghiyathul Umam halaman 386 dikatakan, walau sa'a 'inda syughuri zaman, walau sa'a 'inda syughuri zaman tawaifun min dhawi najdati wal ba'si fi nafdhi at-turuqi 'ani as-su'ati fil ardi bil fasadi fahuwa min ahammi abwabil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa di saat tidak ada lagi pemimpin, kemudian muncullah beberapa orang atau sekelompok orang yang memang memiliki kekuatan. Mereka kemudian berusaha mengamankan keadaan. Sehingga jalan-jalan yang biasa dijadikan jalan untuk perjalanan-perjalanan orang, itu mereka mengamankannya. Maka terjadilah ketentraman akibatnya. Ini adalah perbuatan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang justru paling penting. Memberikan keamanan dan ketentraman kepada muslimin. Sehingga mereka tenang beribadah. Tenang untuk menjalani kehidupan dunia mereka. Sehingga kita lihat di saat suatu keadaan itu ternyata membuat kosongnya kekuasaan yang mengakibatkan
lahirnya kekacauan, maka di saat itu munculnya orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengamankan, untuk menenteramkan, maka itu justru adalah sikap dakwah yang sangat bermanfaat. Bahkan tergolong al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang paling tinggi, yang paling besar. Karena dia berdakwah dengan menggunakan kekuatan. Kemudian masih di dalam kitab Ghiyathul Umam dikatakan fa idza khala zamanu 'anis sultani wajabal bidaru ala hasbil imkani ila dar'il bawa'iq an ahlil iman wa nahyuna ar-ra'aya 'anil istiqlali bil anfusi min qabilil istihsan ala ma huwa al-aqrabu ila salahi wal adna ila najah wa fi tamliki ar-ra'aya umur ad-dima wa syahra as-silah wujuhun minal khabali la yungkiruha dzul aqli. Bahwa jika ada suatu zaman, ada suatu waktu, ternyata di sana tidak ada penguasa, tidak ada yang memimpin, maka hal ini tidak boleh dibiarkan. Harus segera disusul. Harus segera dikejar keadaan itu supaya dengan cepat pemimpin itu dilahirkan. Karena adanya penguasa, adanya pemimpin akan menenangkan, akan mengamankan kepentingan orang-orang beriman dan menghalangi keburukan-keburukan yang akan menimpa orang-orang yang beriman. Sehingga sikap menghalangi orang-orang yang akan berbuat jahat merugikan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat terpuji. Di mana inilah yang akan menyebabkan lahirnya ketentraman, lahirnya ketenangan, sehingga membuat orang itu bisa hidup lebih baik, lebih memungkinkan. Darah orang jadi terjaga. Orang yang tadinya ingin menggunakan senjata untuk memaksa orang lain, sehingga terjadi kerusakan pun bisa tertahan. Hal yang demikian itu setiap orang yang berakal akan menganggapnya ini adalah kebaikan. Ini adalah sesuatu yang penting. Kita lihat dari pembahasan ini, di saat suatu keadaan itu kosong dari kekuasaan, dari para penguasa, dari para pemimpin yang menegakkan hukum, menegakkan keadilan, itu menyebabkan pentingnya adanya orang-orang, adanya suatu kelompok yang berusaha mengembalikan lagi keamanan, mengembalikan lagi keadaan, untuk menenteramkan, membuat orang itu bisa hidup dalam ketenangan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 3 halaman 4. Beliau katakan, fa idza kana inkarul munkari yastalzimu ma huwa ankaru minhu au abghad ila Allah wa rasulihi fa innahu la yasughu inkaruhu. Kalaulah mengingkari kemungkaran itu ternyata akan berakibat terjadinya kemungkaran yang lebih dibenci,
yang lebih buruk, lebih dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, lebih buruk terhadap orang-orang yang beriman, fa innahu la yasughu inkaruhu, maka tidak dibolehkan, tidak dibenarkan mengingkari kemungkaran yang akibatnya lebih buruk. Seseorang itu melakukan al-amru bil ma'ruf, memerintahkan orang berbuat ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, melarang orang dari berbuat mungkar, tujuannya adalah untuk melahirkan ketenangan, keamanan, kebahagiaan, sehingga orang bisa menuntut ilmu dengan tenang, bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mereka hidup dalam kemuliaan. Di saat yang terjadi bukan itu, yang terjadi justru kemungkaran yang lebih buruk. Sehingga kalau kemarin itu orang melakukan kemungkaran itu tidak terang-terangan, maka berikutnya menjadi lebih menonjolkan diri dalam berbuat mungkar, maka lebih buruk. Maka hal ini tidak boleh dilakukan. Kemudian Al-Imam At-Tahawi berkata dalam kitab Syarh Mushkilil Athar jilid 3 halaman 213, فيما ذكرنا توكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون الزمان الذي ينقطع ذلك فيه وهو الزمان الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي لا منفعة فيه بأمر بمعروف ونهي ولا نهي عن المنكر ولا قوة مع من ينكره على القيام بالواجب في ذلك فسقط الفرض عنه فيه ويرجع أمره فيه إلى خاصة نفسه. Pada apa yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, ditegaskan di sana tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kepentingan itu terus menjadi penting sampai putus, sehingga sudah tidak jadi penting lagi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hal ini seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abi Tha'labah Al-Khushani. Beliau menggambarkan suatu keadaan di mana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sudah tidak ada manfaatnya lagi. Di mana di saat orang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sudah tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Kemudian yang akan terjadi justru keburukan yang lebih besar. Maka hilanglah kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga kewajiban itu pun kembali kepada diri setiap orang terhadap dirinya sendiri. Jadi dia harus mengurus dirinya. Karena kalau dia mengurusi orang, bukan baik yang akan terjadi. Bukan benar yang akan tegak. Tapi justru kerusakan yang lebih besar. Dalam posisi seperti itu, maka setiap orang punya kewajiban terhadap dirinya saja. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah jilid 2 halaman 212 beliau berkata,
fa ammal qalbu fayajibu bikulli halin id la darara fi fi'lihi. Adapun melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan jiwa, maka hal ini adalah sebuah kewajiban dalam semua keadaan. Karena memang tidak akan berakibat buruk. Seseorang memperhatikan dirinya, dia bersikap atau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terhadap dirinya, tentunya tidak ada akibatnya. Tidak ada keburukan yang akan ditimbulkannya. Kemudian kita lihat bahwa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terkait dengan hilangnya kekuasaan di saat muslimin itu sudah tidak punya daya, tidak punya kekuatan sama sekali. Maka tentunya berbeda dengan keadaan di saat muslimin itu punya kekuatan, punya kekuasaan. Kita lihat beda antara zaman Rasulullah SAW saat beliau berada di Mekah dengan saat beliau berada di Madinah. Maka pada saat beliau itu berada di Mekah, beliau tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan. Maka beliau pun melarang dari sikap-sikap yang akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk. Tentunya hal ini berbeda pada saat Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah. Di sana lahir kekuatan, lahir kekuasaan, lahir kemampuan untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka ini dua keadaan yang berbeda. Maka di saat seseorang itu berada di suatu keadaan yang dia itu tidak berdaya terhadap orang lain, maka kewajiban itu kembali kepada diri orang itu. Di saat dia berada di daerah yang kafir, atau berada di suatu daerah yang hukum di sana tidak tegak, tidak ada kekuasaan, hidup dalam keliaran, maka di saat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu akan berakibat buruk yang lebih besar, maka seseorang kembali ke dirinya. Di mana jagalah Islam dirinya. Jagalah akidahnya. Jangan coba-coba untuk nekat. Karena kenekatan adalah sesuatu yang tidak baik. Akan membuat orang lain jadi susah. Yang bisa jadi seseorang akan binasa akibatnya. Atau bahkan muslimin akan dibinasakan orang akibatnya. Sehingga kita lihat apa yang kita bahas pada saat ini. Ada 4 catatan penting. Yang pertama, yajibu ala kulli muslimin wad'u kulli syai'in mawdi'ahu alladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adalah wajib atas setiap muslim untuk meletakkan setiap segala sesuatu itu pada tempatnya. Jangan sampai kita bersikap tidak adil, karena inilah keadilan. Keadilan itu menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kezaliman itu di saat seseorang menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Catatan yang kedua,
Al-amru bil ma'rufi wa inkarul munkari ala hasbil istita'ah. Kama idza kana la yuaddi ila munkarin a'zama minhu. Fa idza lam yastati' al-muslimu dzalika fayabqa inkarul qalbi fi haqqihi wajiban wa alaihi i'tizalul fitnati hina idzin. Melakukan al-amru bil ma'ruf dan mengingkari kemungkaran itu sekuat kemampuan, sekuat daya upaya seseorang. Sehingga tidak bolehlah orang itu melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar yang justru akan mengakibatkan keadaan yang lebih buruk. Maka di saat orang itu menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu akan mengakibatkan keadaan yang lebih buruk, maka berhentilah. Uruslah dirimu sendiri. Maka di sini disyariatkan uzlah. Seseorang pergi ke tempat yang membuat dia bisa beribadah, bisa menjaga akidahnya. Kemudian catatan yang ketiga, qiyamu afradin minal muslimina fil baladil ladzi khala min sultanin wa ammatil fitnatu fihi. Qiyamu ba'dihim biraddi fasadi su'atil fasad fil ard idza tarru ila dzalika min babi daf'is sa'il. Bahwa adanya orang-orang di kalangan muslimin di suatu tempat, di suatu wilayah yang kosong dari kekuasaan dan telah terjadi fitnah yang meluas kemana-mana, maka adanya orang-orang atau adanya sekelompok orang, mereka dengan dirinya menegakkan sikap terhadap orang-orang yang menebar keburukan, melakukan kejahatan. Hal ini adalah sesuatu yang baik. Hal ini serupa dengan sikap yang disebut di dalam ilmu syariah dengan istilah bab daf'us sa'il. Bab yang berbicara tentang menyikapi terhadap sesuatu yang membahayakan. Di saat seseorang ada di suatu keadaan di mana datang terhadap mereka bahaya, kalau menunggu datangnya kekuasaan atau penguasa menyelesaikannya, maka bahaya ini akan semakin meluas, semakin berbahaya. Maka bolehlah orang itu melakukan perlawanan. Mereka melawan, menghadapi sesuatu yang berbahaya tadi. Kemudian catatan yang keempat, yulhaqu bil mas'alati ma idza kana al muslimuna tahta wilayatin kafiratin la yastati'una izalataha fa innahum yatamassakuna bi'aqidatihim wa la yukhatiruna bi anfusihim li anna dhalika ya'udu 'alaihim bid-dharar. Masuk ke dalam masalah ini, jika muslimin itu berada di wilayah yang kafir atau di negara yang kafir, mereka tidak bisa melawannya, menghilangkan kekafiran itu, menghilangkan kekuasaan itu, tidak punya kekuatan dan daya upaya. Maka kewajibannya adalah mereka bagaimana mempertahankan akidah mereka. Jangan nekat menghadapi keadaan tersebut. Karena yang akan terjadi adalah keburukan dan bahaya yang akan menimpa mereka. Inilah yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini.
Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi